One Piece merupakan manga yang masih tetap eksis hingga sekarang ini. Berbeda dari serial Naruto yang sudah lebih dahulu tamat pada tahun 2014. Pada video kali ini saya akan share kepada Anda semua mengenai kisah akhir dari serial One Piece yang arsipnya telah bocor di dunia maya. Mungkin ini akan menjadi perdebatan nantinya, tetapi terserah Anda mau percaya atau tidak. Kisah akhir dari serial One Piece sama seperti serial manga lainnya. Contohnya seperti serial Naruto yang pada akhir episodenya mimpi dari tokoh utamanya telah terwujud menjadi Hokage. Begitu pula dengan akhir kisah dari serial One Piece yang diakhiri dengan mimpi para kru topi jerami yang terwujud. Bila Anda meragukan kisah akhir dari serial One Piece yang saya prediksi ini, tetapi Anda tidak dapat meragukan akhir dari terwujudnya mimpi para kru topi jerami. Apa saja mimpi-mimpi mereka yang menjadi nyata dan bagaimana kisah akhir dari serial One Piece. Ikuti terus video saya sampai akhir. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space. Pada video kali ini saya akan memberikan bocoran bagaimana kisah akhir dari serial One Piece, yang mungkin hanya channel ini yang pertama kali membahas tentang ending dari anime One Piece ini. One Piece merupakan manga serta anime yang sangat populer di seluruh dunia, karena menurut survei anime ini paling banyak ditonton dan paling digemari oleh anak maupun dewasa di seluruh dunia. Setelah serial Naruto Shippuden yang tamat pada tahun 2014 lalu, maka tinggal anime One Piece yang tinggal menunggu waktu untuk tamat. Usut punya usut, ternyata pengarang anime One Piece yaitu Eiichiro Oda sudah menghabiskan kisah One Piece ini sebesar 75%. Maka tinggal 25% lagi kisah One Piece ini akan tamat. Tetapi kalau 75% saja sudah menghabiskan hingga 22 tahun, maka hanya tersisa 25%. Dan setelah saya hitung, kira-kira 25% itu akan memakan waktu sekitar 5 sampai dengan 8 tahun lagi. Tetapi semuanya tergantung dari sang mangaka sendiri. Apalagi perilisan serial One Piece sekarang ini banyak delaynya karena wabah virus corona yang mendunia. Saat ini kita hanya bisa mengikuti kisahnya sedikit demi sedikit dan tetap menunggu akhir kisah yang dibuat dari Oda Sensei sendiri. Sekarang saya akan kembali membahas bagaimana kisah akhir dari anime One Piece itu terjadi. Sebenarnya awal kisah serial One Piece dimulai dari adanya sebuah tempat yang dinamakan Abad Kekosongan. Tempat ini sangat rahasia, bahkan tidak ada yang mengetahui tempatnya. Abad Kekosongan atau yang disebut dengan 100 tahun yang hilang bisa diartikan terjadinya kekosongan kekuasaan selama 100 tahun di dalam sejarah yang tercatat di dunia One Piece. Penelitian tentang abad kekosongan sangat dilarang oleh pemerintah dunia. Hanya kru bajak laut dari Golden Roger yang mengetahui misteri apa yang berada di dalamnya. Namun seorang Profesor O'Hara bernama Chopper menemukan petunjuk tentang apa yang terjadi di masa itu. Beliau mengatakan ada sebuah kerajaan kuno yang berjaya dan menguasai seluruh lautan. Namun kerajaan itu memiliki musuh yang amat sangat menakutkan dan berbahaya. Hingga pada akhirnya musuh tersebut berhasil meruntuhkan kerajaan kuno yang amat berjaya tersebut dan menghilangkan semua sisa-sisa keberadaan dari sejarah. Hingga sekarang selama serial One Piece ditayangkan, sejarah dari kerajaan ini masih misteri, dan ternyata masa dimulainya abad kekosongan bersamaan dengan masa berakhirnya kerajaan kuno ini. World Government pun dibentuk pertama kalinya pada masa itu. Maka Chopper berasumsi bahwa World Government tak lain dan tak bukan adalah musuh dari kerajaan kuno tersebut. Alur kisah cerita One Piece sebenarnya berasal dari 3 kata, yaitu impian seorang yang disebut dengan Mandrim. Inilah yang kita kenal dengan seorang yang mempunyai gelar D, sehingga arti nama D dalam serial anime One Piece adalah dream atau mimpi. Selanjutnya, impian yang tak tercapai yang disebut The Flow of Time, dan akan munculnya orang yang menemukan impian tersebut yang disebut Hydred Wheel. Sekarang saya akan berusaha menjelaskan kepada Anda semua. Ini adalah bocoran yang sangat valid yang saya miliki. Sebenarnya di masa lalu dalam kisah serial One Piece ada seorang yang memiliki impian yang sangat besar. Namun sayangnya impian tersebut tidak sempat tercapai. Inilah yang disebut Mandrim. Kita mengenal dengan orang ini di serial One Piece dengan gelar D. Namun sayangnya impian yang besar tersebut tidak tercapai dalam jangka waktu yang lama. Inilah yang disebut The Flow of Time. Sebagaimana kita tahu, Golden Roger merupakan orang yang mempunyai gelar D dan telah mati dieksekusi, bukan karena tertangkap tetapi karena penyakit yang sudah sulit disembuhkan.
dan selanjutnya akan muncul seseorang yang akan mencapai impian tersebut, sekaligus seseorang yang akan mewarisi si pemilik impian. Inilah yang disebut Interred Will. Kita sama-sama tahu impian tersebut dilanjutkan oleh Luffy yang memiliki gelar D. Itulah sebenarnya alur cerita dari serial One Piece ini. Adapun cerita peperangan, musuh dan lain sebagainya itu merupakan cerita Oda Sensei yang dimasukkan ke dalam cerita tanpa mengubah akhir kisah dari serial One Piece ini nantinya. Sekarang saya akan menjelaskan lebih detail mengenai 3 alur dari alur kisah akhir serial One Piece tersebut. Yang pertama tentang Mandream. Maksud dari Mandream di sini tak lain dan tak bukan adalah Gold Dream Roger. Impian Roger yang dibicarakan Whitebird sebenarnya bukan impian sendiri, melainkan Gold Roger mewarisi impian tersebut dari 800 tahun yang lalu, yaitu impian yang sempat ada dari sebuah kerajaan kuno. Kerajaan ini sangat besar sampai menguasai hampir seluruh dunia. Mereka memiliki teknologi canggih, namun ada satu hal yang menjadi masalah untuk mereka. Seperti yang sama-sama kita tahu, serial One Piece memiliki 4 macam lautan yang dibatasi oleh Greenland dan Redland. Kerajaan kuno menganggap kedua tebing ini sebagai pengganggu yang harus dihancurkan, karena kedua tebing tersebut mengganggu para pelaut yang ingin menyeberang ke lautan secara bebas, sehingga otomatis kedua tebing ini juga menghalangi kerajaan kuno untuk mencapai kemakmuran tertingginya. Maka mereka membuat proyek besar yang bisa dibilang gila, tapi harus dilakukan bila menginginkan mimpinya tercapai. Proyek tersebut adalah proyek untuk menghancurkan Greenland dan Redland, dan dengan demikian menyalurkan keempat lautan tersebut menjadi satu lautan yang besar. Proyek inilah yang kemudian dinamakan One Piece. Untuk tercapainya mimpi besar tersebut, kerajaan kuno membangun 3 buah senjata kuno yang sanggup menghancurkan dunia yang sekarang disebut senjata kuno. Namun tidak semua orang senang dan setuju dengan tujuan tersebut. Beberapa kerajaan yang tidak setuju seperti 20 kerajaan kecil bersatu. Semua kerajaan ini pernah kita lihat ketika mereka berkumpul dalam rapat di Mariojoa. Kemudian para kerajaan tersebut menegaskan perang terhadap kerajaan kuno, dan pada akhirnya mereka memenangkan perang dan membentuk World Government, sehingga pada akhirnya kerajaan kuno beserta proyek One Piece lenyap dari muka bumi. Selanjutnya yang kedua tentang The Flow of Time. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Flow of Time adalah waktu yang lama. Kerajaan kuno sudah mengantisipasi hancurnya kerajaan mereka. Poneglyph pun diciptakan dan disembunyikan di antara muka bumi. Isi dari poneglyph tersebut tak lain adalah sejarah kerajaan mereka dan keberadaan dari senjata kuno yang mereka buat untuk menghancurkan Redland dan Greenland. Inilah mengapa World Government tak terima dan melarang orang untuk membaca poneglyph. Seperti yang kita ketahui, bagaimana tempat asal dari Robin sudah dihancurkan oleh pemerintah dunia. Dan yang terakhir atau yang ketiga tentang Interred Will. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa Interred Will adalah seorang yang akan mewarisi impian dari kerajaan kuno 800 tahun yang lalu ketika Gold Roger mencapai Raftel, yang mana tempat tersebut merupakan tempat yang banyak dituju oleh para bajak laut sekarang dan dipercaya sebagai tempat dari One Piece berada. Gold Roger berhasil menemukan sejarah yang hilang. Ia pun tahu apa yang harus dilakukan, namun karena tubuhnya sudah digerogoti oleh penyakit dan tahu umurnya tidak akan panjang, maka Gold Roger memutuskan untuk menciptakan era bajak laut yang akan berlomba untuk mencapai One Piece hingga kini, dengan harapan orang yang kuat akan muncul dan memenuhi impian ini menggantikan dirinya. Begitulah kira-kira pembahasan dari ketiga alur cerita utama dari serial One Piece ini. Sehingga inti dari cerita One Piece adalah proyek untuk menciptakan lautan yang sempurna untuk dilalui bajak laut. Ada 2 pekerjaan yang harus dilakukan agar proyek ini tercapai, yaitu menyatukan 4 lautan besar menjadi satu dan menghancurkan pembatas di Greenland. Tentu cara yang harus dilakukan akan sangat sulit, yaitu dengan menghancurkan apapun yang menghalanginya agar semua lautan di muka bumi bertemu di satu tempat. Ada beberapa tempat yang harus dihancurkan, seperti gunung penghalang dan tanah suci Mariojoa. Tempat ini juga tempat Luffy pertama kali memasuki Greenland dan tempat naga langit tinggal. Menghancurkan titik ini menjadi tugas senjata kuno Pluton dan Uranus. Senjata Pluton dan Uranus sudah sering disinggung pada episode One Piece sebelumnya. Saya akan menjelaskan lebih terperinci tentang senjata ini pada lain kesempatan.
Kembali pada pembahasan sebelumnya, jika tugas penghancuran senjata kuno yang dilakukan oleh Uranus dan Pluton telah berhasil, maka yang akan terjadi adalah lautan akan menjadi lebih liar dan ganas daripada sebelumnya. Karena lautan kehilangan jumlah daratan yang sangat besar, pusaran air akan muncul di tempat kehancuran. Terjadinya badai dan ombak besar susul menyusur seperti terjadinya tsunami. Tetapi setelah beberapa waktu, lautan akan menjadi normal kembali. Cuaca kacau di Greenland dan medan magnet yang sempat kacau akan lenyap. Angin dan badai akan mulai bertiup dari Campbell. Para monster laut seperti Poseidon, sang raja dari segala macam raja laut, akan mengendalikan para monster laut ini untuk menciptakan pelayaran yang aman. Pusaran air akan tercipta dari kehancuran gunung pembatas, karena jumlah air dari keempat lautan tersebut akan mengalir menuju bekas gunung pembatas, mengisi lubang yang tercipta dari kehancuran ini, dan bersama dengan air laut meluncur juga segala macam penghuninya, sehingga keempat penjuru lautan menjadi satu yang dinamai Aldo. Ini merupakan lautan impian Sanji di mana semua jenis ikan di muka bumi dapat ditemukan. Beberapa impian kru topi jerami akan tercapai dengan proyek One Piece ini. Luffy akan menjadi raja bajak laut sebagaimana mimpinya. Luffy yang telah menjadi seorang bajak laut akan bebas mengarungi lautan kemanapun yang ia inginkan, karena keadaan lautan sudah bersatu sesuai namanya One Piece. Luffy secara tak langsung sudah mencapai mimpinya ini sebagai raja bajak laut. Mimpi Sanji untuk memasak menu ikan yang sangat banyak dengan beraneka ragam ikan dapat didapatkan dengan sangat mudah, karena lautan sekarang sudah bersatu dan bernama Aldo. Mimpi Nami dapat menggambar peta dunia yang telah lama diimpikannya telah terwujud karena telah berpetualang bersama Luffy. Mimpi Franky dapat melihat Thousand Sunny yang dapat berlayar dengan bebas ke seluruh dunia akhirnya terwujud, karena Thousand Sunny yang dikendari oleh Raja Bajak Laut Luffy telah berlayar kemanapun karena keadaan laut yang sudah menjadi satu. Mimpi Robin yang telah menemukan sejarah yang telah lama hilang akhirnya terwujud dengan membaca seluruh batu poneglyph. Mimpi Brock yang dapat bertemu Labon yang tak lain adalah nama dari seekor ikan paus akhirnya terwujud, karena lautan sekarang sudah menjadi satu dengan runtuhnya gunung pembatas tanpa dihalangi tebing yang tinggi. Mereka dapat bertemu dengan sangat mudah. Madam Shirley yang ditemui Luffy dan kawan-kawan yang ditemui di Pulau Ikan tidak berbohong ketika ia melihat masa depan. Luffy telah menghancurkan kerajaan manusia ikan, dan dengan kata lain Luffy sekarang ini memang sedang menjalankan proyek One Piece tersebut tanpa kita perkirakan. Leluhur manusia ikan sudah mengetahui apa yang akan terjadi nantinya, dan Joy Boy yang merupakan salah satu raja dari kerajaan kuno yang membuat perjanjian dengan Putri Duyung di masa lalu yaitu Poseidon, bahwa sebagai ganti dari hancurnya kerajaan manusia ikan, ia akan memberikan tempat yang lebih baik di atas permukaan air atau daratan, di mana ia dapat hidup di bawah sinar matahari, dan untuk tujuan inilah Noah dibangun. Dengan begitu, mimpi dari Shirahoshi, putri dari kerajaan manusia ikan, telah terwujud, karena Shirahoshi menginginkan untuk hidup di daratan dan melihat matahari. Demikianlah prediksi dari kisah akhir dari serial One Piece. Semoga dapat memberikan informasi kepada Anda semua dan dapat menghilangkan rasa penasaran Anda bagaimana kisah akhir dari serial One Piece ini nantinya. Bila teman-teman mempunyai prediksi lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.